Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan materi mengenai momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaman atau resistansi sebuah partikel terhadap perubahan kedudukan atau posisi dalam gerak rotasi. Rumus dari momen inersia I sama dengan mr kuadrat. Ada yang pakai mr kecil, ada juga yang pakai mr besar, itu sama. Dimana untuk I sendiri itu merupakan simbol dari momen inersia, satuannya adalah kilogram meter pangkat 2. M adalah massa, satuannya kilogram, dan R adalah jarak sebuah partikel dari sumbu putar dalam satuan meter. Kita langsung saja ke contohnya. Contoh, susunan 3 buah massa titik seperti pada gambar. Oke, ini gambarnya. Dimana jika M1 1 kilo, M2 2 kilo, M3 3 kilo, tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut posisi A poros P, B poros Q. Oke, Ibu jelaskan contohnya untuk menghitung momen inersia. Momen inersia. Oke, ini sebuah partikel. Di sini bukan sebuah partikel, 3 buah partikel. Ada M1, M2 dan M3. Ini pada poros P, poros Q sama poros S. Jarak antara poros P dan poros Q itu 1 meter. Poros Q ke poros S itu 1 meter. Oke, yang diketahui dari soal berarti yang pertama itu adalah M1, M2 dan M3. M1-nya itu 1 kg, M2 2 kg, dan M3 3 kg. Di soal yang ditanya itu momen inersia jika diputar pada poros P dan Q. Ibu tambah sampai poros S, itu nanti jadi tugas Anda. Yang ditanya berarti I pada P sama I pada Q, I pada S. Ibu jelaskan yang I pada P, nanti Anda kerjakan momen inersia pada poros Q dan poros S. Penyelesaian. Oke, di sini ada 3 partikel, berarti kita pakai 3 momen inersia. Sehingga untuk mencari IP itu didapat dari M1 R1 pangkat 2 tambah, karena ada 2 M2 R2 pangkat 2 ditambah dengan M3 R3 pangkat 2. Oke, kita tentukan. M1 kan memang sudah diketahui. Jadi M1 itu nilainya 1, yang ini. M1 1, R1. Nah, untuk jarak itu kita lihat terhadap poros. Karena di bagian A, ini A, B, dan C. Bagian A yang ditanya itu momen inersia jika porosnya ada di titik P. Berarti semuanya itu kita lihat jarak dari partikel ke titik di poros P ini. Jadi untuk M1-nya ini kan M1. Berarti untuk R1-nya jarak dari M1 ke poros P. Nah, ini poros P. Karena ini R1, berarti jarak dari R1 ke poros P. Berarti R1-nya di situ titiknya, di situ DP poros, berarti ada jarak atau tidak? Kan tidak ada, berarti R1-nya itu sama dengan 0 dikasih kuadrat tambah M2 nilainya 2, R2 itu jarak dari partikel 2 berarti ke poros
P, karena di bagian A ditanya itu terhadap poros P. Jarak dari sini ke sini berapa? 1 meter. Berarti 1 dikuadratkan, tambah M3-nya itu nilainya 3, R3. Berarti jarak dari partikel 3 ke titik poros P. Jaraknya berapa? Dari sini ke sini berarti jaraknya 1 tambah 1. Berarti jadi 2 kuadrat. Nah, ini tinggal kita hitung biasa. 0 kuadrat 0 dikali 1 sama dengan 0. 1 kuadrat 1 dikali 2 tetap 2. 2 kuadrat 4 dikali 3 12. 0 tambah 2 tambah 12 berarti 14 kilogram meter pangkat 2. Ini untuk pengerjaan pada titik melalui poros P. Coba Anda kerjakan melalui poros Q dan melalui poros S. Jadi kalau untuk poros Q dan S, berarti kalau untuk poros Q berarti semua partikel itu dihitung jaraknya dari poros Q. Kalau untuk poros S berarti semua jarak partikel baik M1, M2 dihitung dari poros S. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada nanti ditanyakan pribadi.